everyone, saya Nur Azizah dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah akan mengerjakan investasi di sini adalah aktivitas penanaman modal atau aset. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau saya dengan judul teori investasi. Jadi investasi ini adalah kegiatan penanaman atau penyaluran modal ke perusahaan-perusahaan dengan bertujuan untuk mendapatkan untung di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan teori investasi. Tujuan teori investasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya keuntungan finansial. Keuntungan finansial ini adalah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas keuangan atau investasi yang dapat meningkatkan kekayaan atau nilai finansial seseorang dan juga perusahaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan kekayaan. Pertumbuhan kekayaan merujuk pada peningkatan nilai total aset seseorang atau entitas seiring waktu yang dapat terjadi melalui berbagai bentuk investasi, pengelolaan uang yang efektif, dan juga peningkatan pendapatan. Yang ketiga yaitu adanya perlindungan terhadap inflasi. Yang keempat, pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini adalah jenis pendapatan yang diperoleh tanpa harus secara aktif terlibat dalam pekerjaan atau usaha sehari-hari. Dikarenakan investasi ini hanya menanam modal atau menyalurkan modal, sehingga kita tidak usah bersusah payah untuk menyalurkan tenaga kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari demi mendapatkan keuntungan. Yang kelima yaitu diversifikasi risiko. Diversifikasi risiko adalah strategi manajemen risiko di mana perusahaan ataupun investor menyebarkan aset atau investasinya ke berbagai jenis usaha, pasar, atau instrumen untuk mengurangi dampak kerugian yang mungkin terjadi pada suatu bidang tertentu. Jadi hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi di suatu saat nanti. Yang selanjutnya yaitu adanya keamanan finansial dan juga tujuan sosial dan lingkungan. Materi selanjutnya ini mengenai risiko investasi. Risiko investasi ini ada 6 bagiannya. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis ini adalah risiko yang mempengaruhi seluruh pasar atau industri secara keseluruhan dan tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan dan juga investor. Yang kedua, yaitu sentimen pasar. Sentimen pasar ini adalah persepsi atau pandangan kolektif pelaku pasar terhadap ekonomi, industri, atau perusahaan tertentu yang dapat memengaruhi keputusan investasi atau pembelian. Sentimen ini bisa positif, negatif, dan juga netral, tergantung pada berbagai faktor seperti berita, tren, dan juga peristiwa terkini. Yang ketiga yaitu adanya likuiditas. Likuiditas ini mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar utang, biaya operasional, dan kewajiban lainnya, dengan menggunakan aset lancar yang sudah tersedia. Likuiditas ini merupakan indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan. Yang keempat yaitu adanya politik negara, yang kelima kredit, dan yang keenam yaitu operasional. Bab selanjutnya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi teori investasi. Faktor-faktor ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu adanya suku bunga, yang kedua ekspektasi keuntungan, yang ketiga tingkat inflasi, yang keempat kebijakan pemerintah, yang kelima ketersediaan modal, yang keenam kondisi ekonomi global, yang ketujuh teknologi dan inovasi, dan yang terakhir yaitu adanya risiko. Bab selanjutnya kita akan membahas mengenai teori investasi. Teori investasi sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu teori portofolio modern. Teori portofolio modern adalah menjelaskan bagaimana individu atau perusahaan membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya ke proyek, aset, atau instrumen keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Teori-teori ini membantu dalam memahami bagaimana sih resiko dan pengembalian diukur, dan juga serta bagaimana investor itu mengoptimalkan portofolio yang mereka punya. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori pasar efisien. Teori ini adalah bidang keuangan yang menyatakan bahwa harga aset di pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia secara lengkap, akurat, dan seketika. Oleh karena itu, menurut teori ini sulit bagi investor untuk mengalahkan pasar secara konsisten tanpa mengambil risiko tambahan. Yang ketiga yaitu capital asset pricing model. Capital asset pricing model ini adalah sebuah model dalam teori keuangan yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset berdasarkan risiko sistematiknya yang terkait dalam pasar secara keseluruhan.
Model ini mengasumsikan bahwa investor ini perlu mendapatkan kompensasi atas dua hal, yaitu waktu atau tingkat bunga bebas risiko dan juga risiko pasar. Yang keempat adalah teori arbitrage pricing. Teori ini adalah sebuah model keuangan yang digunakan untuk menentukan harga aset berdasarkan hubungan antara risiko sistematik dan juga pengembalian yang diharapkan. Yang kelima, adanya behavioral finance. Ini adalah cabang dalam teori keuangan yang mempelajari bagaimana faktor psikologis, emosional, dan sosial mempengaruhi keputusan investasi dan perilaku pasar. Yang keenam yaitu teori siklus bisnis. Teori ini adalah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan fluktuasi periodik dalam kegiatan ekonomi yang meliputi ekspansi atau pertumbuhan dan kontraksi atau penurunan dalam tingkat produksi, pengangguran, inflasi, dan output keseluruhan dalam perekonomian. Yang ketujuh yaitu teori random walk. Ini adalah teori konsep dalam keuangan yang mengemukakan bahwa harga aset seperti saham atau obligasi ini bergerak secara acak dan tidak dapat diprediksi berdasarkan informasi yang tersedia sebelumnya. Yang terakhir yaitu adanya teori pilihan nyata. Teori ini teori sebuah pendekatan dalam analisis investasi yang menggabungkan konsep pilihan atau option dari teori keuangan dengan investasi jangka panjang. Teori ini berfokus pada nilai fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Bab ke-6, saya akan menjelaskan mengenai proses investasi. Di dalam investasi, ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan investasi. Hal ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam proses perencanaan keuangan. Tujuan investasi ini adalah memberikan arah dan fokus untuk strategi investasi seseorang, serta membantu menentukan jenis aset apa yang akan dipilih, berapa lama seseorang itu akan berinvestasi, dan juga apa saja tingkat risiko yang akan diterima. Yang kedua yaitu menentukan profil risiko. Ini langkah selanjutnya, langkah penting dalam perencanaan investasi karena profil risiko membantu seseorang menentukan jenis investasi yang sesuai dengan tingkat kenyamanan terhadap fluktuasi pasar dan potensi kerugiannya. Profil risiko mencerminkan bagaimana seseorang merespon pergerakan pasar serta seberapa banyak risiko yang siap diambil untuk mencapai tujuan investasi seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan riset dan analisis. Hal ini adalah langkah dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas, karena riset dan analisis ini membantu seseorang untuk memahami potensi keuntungan dan risiko dari berbagai pilihan investasi, dan juga menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan dan profil risiko seseorang tersebut. Yang keempat yaitu memilih instrumen investasi. Langkah ini adalah penting dalam mencapai tujuan keuangan seseorang karena sesuai dengan profil risiko, tujuan investasi, dan horizon waktu yang orang itu pilih. Instrumen investasi yang berbeda menawarkan potensi pengembalian dan risiko yang berbeda pula. Jadi sangat penting untuk memahami karakteristik masing-masing instrumen sebelum membuat keputusan. Yang kelima yaitu membuat rencana alokasi aset. Ini adalah langkah dalam perencanaan investasi yang tepat untuk membantu mendiversifikasi portofolio seseorang, memitigasi risiko, dan juga meningkatkan peluang pencapaian tujuan keuangan. Alokasi aset mengacu pada pembagian investasi seseorang ke dalam berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, dan juga kas. Berdasarkan tujuan investasi, profil risiko, dan horizon waktu seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu eksekusi investasi. Hal ini dimulai untuk mengimplementasikan rencana alokasi aset yang telah orang itu buat dengan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi sesuai dengan rencana tersebut. Tahap ini sangat penting untuk mengubah rencana investasi menjadi hasil nyata dan pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh yaitu pemantauan dan penyesuaian portofolio. Hal ini penting dalam manajemen investasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa portofolio itu tetap selaras dengan tujuan keuangan, profil risiko, dan perubahan kondisi pasar atau ekonomi. Secara berkala, seseorang perlu mengevaluasi kinerja portofolio dan melakukan penyesuaian yang diperlukan agar tetap sesuai dengan rencana investasi awal. Yang terakhir yaitu evaluasi dan peninjauan portofolio.
Hal ini adalah proses yang penting untuk menilai apakah strategi investasi yang ditetapkan masih relevan dan efektif dalam pencapaian tujuan keuangan. Secara berkala, seseorang perlu meninjau kinerja portofolio, menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil investasi, dan juga melakukan penyesuaian jika diperlukan. Bab selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis investasi. Di sini yang pertama yaitu adanya saham. Saham ini adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau entitas atas suatu perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang berfungsi sebagai cara untuk meminjam uang dari investor dengan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana ini adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan dikelola oleh manajer investasi untuk berinvestasi dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Yang keempat yaitu real estate. Real estate ini adalah jenis investasi yang melibatkan pembeliannya, kepemilikan, penyewaan atau penjualan properti dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Properti dapat berupa tanah, rumah, gedung komersial, apartemen, atau bangunan lainnya. Yang kelima yaitu komoditas. Komoditas ini adalah barang atau bahan baku yang diperdagangkan di pasar global dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Yang keenam yaitu mata uang asing atau forex. Ini pasar global untuk membeli dan menjual mata uang. Pasar forex adalah salah satu pasar terbesar di dunia dengan volume transaksi harian yang mencapai triliunan dolar. Di pasar ini, investor dapat membeli satu mata uang dan juga menjual mata uang lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi nilai tukar antar mata uang. Yang selanjutnya yaitu bisnis startup. Bisnis startup ini merujuk pada perusahaan baru yang sedang dalam tahap awal pengembangan dan berfokus pada pengembangan produk atau layanan inovatif, seringkali dengan potensi untuk berkembang pesat. Startup biasanya berusaha mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasar dengan cara yang unik, dan seringkali mengandalkan teknologi atau model bisnis baru untuk pencapaiannya. Yang kedelapan yaitu deposito. Deposito adalah produk simpanan berjangka yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Dalam deposito, nasabah menyetor sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga yang sudah disepakati sebelumnya. Uang yang disimpan dalam deposito tidak dapat ditarik sebelum jangka waktu yang sudah disepakati itu berakhir, dan nasabah akan mendapatkan bunga berdasarkan suku bunga yang sudah ditawarkan oleh bank. Dan yang terakhir yaitu emas. Bab selanjutnya yaitu mengenai analisis investasi. Analisis investasi adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data dan juga informasi terkait suatu instrumen investasi untuk mengevaluasi potensi keuntungan dan juga kerugiannya. Jadi, analisis investasi ini adalah kegiatan mengumpulkan atau mengevaluasi data dan juga informasi demi mendapatkan informasi untung dan ruginya perusahaan. Apakah perusahaan itu untung atau rugi? Jika untung, berapakah keuntungan yang didapat, dan jika rugi, berapa kerugiannya? Bab 9 saya akan menjelaskan mengenai evaluasi investasi. Evaluasi investasi ini adalah proses mengukur kinerja investasi untuk menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk menentukan apakah perubahan strategi yang diperlukan. Jadi, evaluasi investasi ini adalah pengukuran kinerja investasi untuk menilai apakah investasi itu sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan, dan juga apakah kita menentukan strategi yang diperlukan untuk kedepannya supaya investasi ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Bab yang terakhir saya akan membahas mengenai pasar investasi. Pasar investasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pasar modal, yang kedua pasar uang, dan yang ketiga yaitu pasar privatif. Pasar modal ini ada bursa saham dan juga bursa obligasi. Bursa saham ini adalah pasar terorganisir di mana saham dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan antara investor. Di bursa saham, perusahaan yang telah go public menawarkan sahamnya kepada investor melalui mekanisme pembelian dan penjualan yang teratur.
Selanjutnya yaitu bursa obligasi. Bursa obligasi adalah pasar tempat transaksi obligasi dilakukan, di mana para investor dapat membeli dan menjual obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Di bursa obligasi, transaksi obligasi terorganisir dan dipantau oleh regulator untuk memastikan perdagangan yang transparan dan adil. Yang kedua yaitu pasar uang. Pasar uang ini ada dua bagiannya. Yang pertama yaitu surat berharga jangka pendek dan juga deposito. Yang terakhir yaitu mengenai pasar derivatif. Pasar derivatif ini adanya opsi dan futures. Opsi ini memberi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang telah disepakati pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir yaitu futures. Futures ini adalah kontrak yang mewajibkan pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga yang sudah disepakati di masa depan. Kontrak ini biasanya digunakan untuk tujuan lindung nilai atau hedging atau spekulasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.